Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah di Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Bukit Doa Nusa Dua. Dan ibadah umum kedua pagi hari ini akan dilayani oleh Saudara Julius Jeffrey Lumansik, SSI Theol. Saya undang jemaat berdiri untuk kita mengawali ibadah kita pagi hari ini. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 17 bait 1 dan kedua. Dalam ibadah minggu ini, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Introitus atau pengantar kita pembimbing ayat pada hari ini terambil dari kitab Roma pasalnya yang kelima ayat 8. Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih orang berdosa. Untuk merespon introitus kita pada hari ini, mari kita angkat pujian dari NKB 73. Kita menyanyikan bait 1 dan 2, Kasih Tuhanku Lembut. Terlalu
kita akan masuk pada doa syukur dan pengakuan dosa serta menyiapkan hati kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa, kasih-Mu begitu besar, tidak terhingga dan ajaib benar. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur Bapa kepada-Mu atas segala penyertaan-Mu dan perlindungan yang telah Engkau berikan kepada kami dalam sepanjang hidup kami. Teristimewa juga segala bimbingan-Mu pada hari ini, sehingga kami boleh beribadah untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kiranya Engkau senantiasa melindungi dan membimbing kami dalam langkah perjalanan hidup kami. Pada hari ini juga Bapa, kami berdoa untuk ibadah kami, di mana kami memperingati peristiwa kesengsaraan Tuhan kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus di minggu kedua ini. Kami merenungkan penderitaan Yesus Kristus masa hidupnya. Kami merasa malu dan menyesal Tuhan atas segala dosa yang telah kami perbuat, karena kami telah mengecewakan dan menyakiti hati-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu kami memohon, ampunilah kami Tuhan, umat-Mu ini. Baharuilah kami, roh kami, hati kami, serta pemikiran kami. Serta tuntunlah kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami bisa melakukan segala perintah-Mu dan menjadi berkat dimanapun kami berada Bapa. Bapa, pada pagi hari ini juga kami akan mendengar dan membacakan firman-Mu serta merenungkannya. Biarkanlah firman-Mu ini menjadi petunjuk dalam hidup kami dimanapun kami berada. Oleh sebab itu, berkatilah pendengaran kami dan hati kami, sehingga kami benar-benar boleh menjadi alat-Mu dalam pengabaran firman-Mu dan berita sukacita ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 5, Yesaya pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai ke 7. Saya ulangi, pembacaan firman kita pada hari ini terambil dari kitab Yesaya pasalnya yang kelima, ayat 1 hingga ke 7. Jika sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk saudara semua. Perikop tentang nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang di tempat menara memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Dan orang Yehuda, maka sekarang ini hai penduduk Yerusalem dan Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput.
Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda. Ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Berbahagialah bagi kita semua yang telah mendengar dan membaca firman Tuhan pada hari ini. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Salam Bapak Ibu sekalian. Shalom. Saya juga ingin mendengar suara Bapak Ibu sekalian yang ada di bawah. Salam Bapak Ibu sekalian. Wah, kayaknya tidak terdengar ya suara yang di bawah, tapi saya yakin yang di bawah juga mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, pernah nggak kita menanam suatu bibit buah-buahan, tetapi buah-buahan itu tidak menghasilkan rasa yang manis dan bisa dikatakan ya mengecewakan lah saat kita menanam buah itu? Pernah nggak? Pastinya pernah, tadi ada yang bersuara. Saya pun juga pernah mencoba menanam suatu bibit buah, tapi hasilnya mengecewakan. Padahal saya sudah menanamnya, merawatnya, kasih matahari tiap pagi, pupuk juga bisa dikatakan ya dikasih, tapi ternyata hasilnya mengecewakan Bapak Ibu sekalian. Tapi apakah kita berhenti sampai di situ, di saat kita wah tanaman saya hasilnya jelek? Apakah berhenti sampai di situ? Tentunya tidak. Nah, mari kita lihat juga respon bagaimana pemilik anggur saat kebun anggurnya tadi dikatakan dalam firman-Nya itu asam. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Nah, teks pada hari ini menunjukkan kembali tentang sebuah perumpamaan Bapak Ibu dalam bentuk nyanyian dari Nabi Yesaya tentang kebun anggur dan pemiliknya, seperti yang telah saya katakan. Bisa dilihat bahwa Yesaya tadi memanggil pemilik kebun anggur tersebut dengan apa? Dengan kekasihku. Nah, kekasihnya ini memiliki sebuah kebun anggur yang letaknya di lereng bukit, dan bisa dikatakan tadi yaitu yang merupakan bukit yang subur. Dan dilihat tadi juga bahwa pemilik kebun anggur tersebut sangat-sangat peduli, bahkan sangat bertanggung jawab terhadap kebunnya yang ia miliki. Karena tadi telah dikatakan pemilik kebun anggur tersebut telah mencangkul, membuang batu-batuan dan memberikan menara penjaga untuk mengawasi lahannya. Lalu juga dikatakan sang pemilik juga menyediakan lubang untuk melakukan pemerasan buah anggur di saat panen. Nah, seperti yang telah dikatakan tadi sebelumnya, kita bisa melihat bahwa sang pemilik kebun anggur sangat-sangat mempersiapkan segalanya dengan baik agar tentunya menghasilkan buah kualitas yang terbaik, bukan kualitas yang terjelek atau terburuk. Dan tersirat juga Bapak Ibu, kita bisa melihat respon pemilik anggur tersebut di saat buahnya atau kebunnya menghasilkan buah yang asam. Di ayat yang ketiga sampai keempat dijelaskan bahwa ada keinginan dari pemilik kebun untuk memusnahkan kebunnya sendiri. Dan tentu bisa dilihat tersirat sekali Bapak Ibu bahwa kekecewaan yang dirasakan, sehingga ia memanggil atau mengundang penduduk Yerusalem dan Yehuda, bisa dikatakan menjadi hakim. Apakah ia yang salah kalau seandainya kebun itu dia musnahkan? Apakah dia yang salah jika kebun anggur itu dimusnahkan karena menghasilkan buah yang asam? Nah, Bapak Ibu, itu respon pertamanya. Mungkin jemaat sekalian sekarang telah mendapatkan gambaran arti dari perumpamaan ini. Tadi kebun anggur itu, pemilik kebun anggur itu mendapatkan buah yang asam, padahal dia telah mempersiapkan semuanya, dari mencangkul, membangun tembok, memberikan menara penjaga untuk menjaga lahannya agar tidak dicuri, tetapi hasilnya buah yang asam. Nah, Bapak Ibu, yang perlu diketahui
pemilik kebun anggur itu atau kekasih dari Nabi Yesaya itu adalah Allah itu sendiri. Lalu yang kedua, kebun anggur itu adalah bangsa Israel, atau bisa sering kita ingat itu bangsa pilihan Allah. Sedangkan buah anggur itu adalah buah kehidupan bangsa Israel. Lalu batuan dan tembok itu bisa diartikan, kalau batuan itu tadi di perumpamaan yang pada tanggal 7 Februari dalam khotbah saya, bebatuan itu bisa menghimpit akar untuk tumbuhnya suatu bibit. Lalu ada tembok juga diartikan sebagai, bisa artikan sebagai suatu tantangan yang harus dilalui oleh kehidupan bangsa Israel. Itu tembok itu memiliki dua arti. Tadi pertama untuk tantangan, yang kedua bisa menjadi penjaga. Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat Tuhan telah menyiapkan segala sesuatunya untuk kebahagiaan dan kebaikan bangsanya, terutama bangsa yang Ia pilih. Tuhan ingin bangsa yang Ia pilih itu hidup dalam firman-Nya, hidup dalam kebenaran dan keadilan, di mana Tuhan menginginkan sesama manusia itu hidup dalam kasih, persaudaraan, serta hidup keadilan seperti yang saya katakan tadi. Tetapi ternyata dikatakan hasil sebaliknya lah yang didapat oleh Allah selaku pemilik kebun anggur tersebut, ya ini buah yang asam, yang artinya dikatakan dalam ayat yang ke-7, malah bangsa pilihannya itu malah hidup dalam kelaliman dan keonaran. Nah, lalu pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu sekalian, sangat jelas sekali ada satu hal yang ingin disampaikan kepada kita semua di tempat ini. Yang pertama itu yang paling jelas dan pertama dan utama adalah Tuhan menginginkan kita hidup dalam kasih Allah, di mana kita harus mengikuti semua peraturannya karena jelas tertulis. Dan perlu diingat, kasih Allah Bapa itu tidak terbatas dan tidak terhingga. Mungkin kasih sesama manusia bisa kita ukur, kasihmu cuma segini. Tetapi Bapak Ibu, kasih Allah Bapa itu tidak terbatas. Saya katakan sekali lagi, karena pada hari ini, sekarang kita ini memasuki minggu kedua masa sengsara, yaitu artinya reminiscere. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Itu dalam Mazmur pasalnya ke-25 ayat 26. Dan yang berikutnya, introitus kita juga menyatakan tentang kasih-Nya, yang dimana mengatakan Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih orang berdosa. Jelas sekali kan Bapak Ibu, dari minggu kita ibadah minggu sengsara yang kedua, lalu introitus kita, bacaan firman kita, semua menyatakan tentang kasih Allah Bapa yang tidak terbatas. Dalam bacaan juga sangat jelas, Allah sangat-sangat mengasihi umatnya. Dimulai dari, tentunya Bapak Ibu tahu, dimulai dari perbudakan di Mesir, Allah mengeluarkan bangsanya. Lalu dalam firman-Nya juga mengatakan Ia mencangkul, menyingkirkan batu dan membuat tembok. Jelaskan Bapak Ibu bahwa Tuhan itu telah menyediakan semuanya, apalagi yang kurang untuk kita. Disediakan segala macam, tapi kita sebagai manusia terkadang mengikuti keinginan daging kita. Saya maunya ini, saya maunya ini. Susah mengikuti firman Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu? Terkadang di masa sengsara seperti ini, masa sulit seperti ini, baru kita ingat kembali pada Tuhan. Wah, ternyata kasih Tuhan itu besar ya. Saya masih boleh makan, anak saya masih boleh sekolah, saya masih bisa bernafas, saya masih boleh membuka mata. Apakah itu bukan kasih dari Allah Bapa untuk kita semua? Hanya satu itu yang bisa disampaikan, yang ingin disampaikan kepada kita melalui firman-Nya, yaitu kasih Allah Bapa yang tidak terbatas. Lalu Bapak Ibu juga pasti tahu tentang hukum kasih yang sudah sangat-sangat familiar, yang sering kita dengar, yaitu dalam, boleh Bapak buka
dalam Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayat 37 sampai 40. Matius pasal 27 Matius pasal yang 22 ayat 37 sampai 40. Maaf Bapak Ibu, seperti saya salah mengutip ayat, tetapi ada suatu ayat mengatakan, tentu Bapak Ibu ingat dan familiar tentang kasih, yaitu di mana hal mengasihi, yaitu hukum yang paling utama adalah mengasihi Tuhan Allahmu dan sesamamu dengan segenap jiwamu. Itu sudah jelas sekali Bapak Ibu, hukum yang paling utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dan sesamamu dengan segenap jiwamu. Sepertinya saya salah mengutip ayat, Bapak Ibu salah menuliskan ayat 37 sampai 40 ya. 37 jawab Yesus. Ya, benar ternyata, bukan, saya salah. Saya salah membaca tadi, saya membacanya ayat 27. Ternyata yang saya baca adalah ayat 37. Di situ jelas tertulis hukum yang terutama. Seperti yang saya katakan tadi, kita diingatkan dua hal, yaitu mengasihi. Yang pertama, mengasihi Tuhan Allahmu dan sesamamu dengan segenap hati dan segenap jiwamu. Bapak Ibu, jika dalam hidup kita masih melakukan kelaliman, keonaran, lalu menghakimi sesama, kita masih hobi ngomongin orang atau ngegosip, lalu kita masih simpan dendam, kecewa, sakit hati, apakah itu mencerminkan kasih? Terkhususnya dalam pelayanan, kita masih menyimpan dendam, saya nggak suka sama bapak ini terlalu begini, saya kecewa sama gereja karena begini. Apakah itu kasih Bapak Ibu? Dan ini sering sekali terjadi Bapak Ibu, mau dimanapun ini sering sekali terjadi, apalagi terhadap saudara seiman. Marilah Bapak Ibu, seharusnya kita sadar kenapa hidup yang berharga ini kita isi dengan tingkah laku yang berdosa. Kenapa harus kita isi dengan dendam, menghakimi, ngegosip. Dan di dalam bacaan kita diminta untuk hidup dalam kebenaran serta mewujudkan keadilan. Seperti tema GKPB untuk tahun 2020 sampai 2024, yang dimana kita diminta untuk menjadi pembawa keadilan. Marilah kita wujudkan tema tersebut, dan bukan hanya mewujudkan tema tersebut, tetapi melakukan firman-Nya dalam kehidupan hari lepas hari. Saya tahu bisa dikatakan untuk menghilangkan dendam, kecewa, sakit hati itu susah. Saya tahu susah kok, saya pernah mengalaminya. Tetapi apa salahnya kita mencoba merubah? Karena Bapak Ibu, kita tidak pernah salah memilih juru selamat. Saya katakan lagi, karena kita tidak pernah salah memilih juru selamat. Setelah saya katakan, kita telah memasuki hari Minggu kedua masa sengsara, di mana kita semakin dekat untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di salib. Marilah Bapak Ibu, kita menghasilkan buah yang baik, di mana kita berperilaku dan bertutur kata sesuai dengan firman-Nya, bukan menyakiti hatinya seperti dalam Alkitab dikatakan menghasilkan buah yang asam. Marilah kita menjadi buah yang manis bagi sesama kita dimanapun kita berada. Agar apa? Beribu-ribu tahun kita selalu memperingati kematian Yesus di kayu salib, tetapi kita selalu sama menjadi orang pendendam, kecewa terhadap ini segala macam, tidak setia dalam pelayanan. Marilah Bapak Ibu, jangan hanya cuma jadi simbol tanggal ini sebagai kematian Tuhan Yesus. Jika kita masih hidup dalam kelaliman dan ketidakadilan, sia-sia pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib.
Seperti yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jelas sekali bukan Bapak Ibu, di mana kita mampu melakukan firman-Nya, ada rancangan yang penuh pengharapan untuk kita, bukan rancangan kecelakaan atau malapetaka. Marilah kita hidup penuh kasih, bukan penuh kelaliman dan ketidakadilan dan ketidakjujuran. Demikianlah firman Tuhan. Sekiranya kita bisa menjadi pelakunya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Saat teduh bagi kita sejenak. Bapa, kasih-Mu sungguh besar, di mana Engkau berkorban untuk kami yang berdosa ini untuk mati di atas kayu salib. Itu menandakan memang kasih-Mu sungguh besar Bapa. Kiranya mampukanlah kami untuk seperti-Mu yang dimana mampu mengasihi sesama kami, sehingga kami boleh hidup benar dan menjadi berkat dimanapun kami berada dan berdampak positif bagi kehidupan kami dan kehidupan sesama kami. Haleluya, amin. Sidang jemaat saya undang berdiri. Marilah bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat kita mengakui iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, saya akan lanjutkan dengan warta jemaat. Poin yang pertama, majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh penata layan yang telah ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Tuhan Yesus sebagai kepala gereja akan memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan Bapak Ibu sekalian. Poin yang kedua, mohon perhatikan tentang surat edaran PPKM ya, di warta yang sudah dikirimkan di handphone masing-masing sektor. Poin yang ketiga, akan dilayani pernikahan jemaat Bukit Doa atas nama saudara penginjil Pransyudo Matanga dan saudari Niluh Floriani Ria di Marsia, yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Maret pukul 10 pagi dan dilayani oleh Bapak Pendeta Inenga Suama MTH. Pasangan tersebut telah melengkapi persyaratan administrasi dan mengikuti kelas katekisasi konseling pranikah sesuai dengan tata gereja GKPB. Mohon perhatian jemaat. Poin yang keempat, ibadah kategorial. Untuk PW Dian Kristawati, ibadah perdana akan dilaksanakan pada hari Minggu di bulan Maret ini, tanggal 7 hari Minggu maksudnya, sesudah ibadah pertama itu jam 10 pagi, dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Inenga Suama MTH, liturgos Ibu Sri Indrawati Suparta. Mohon perhatian dari PW Kristiawati. Kemudian yang kedua, kepada PP Kristiasa,
Ibadah rutin PP Kristiasa Bukit Doa akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Maret 2021 pukul 18.30 WITA bertempat di ruang Bukit Zaitun lantai 2 dan akan dipimpin oleh Bapak Penatua Julius Wimarsono dan worship leadernya Saudara Joshua Adam. Mohon perhatiannya. Untuk ibadah remaja akan dilaksanakan pada hari Jumat 5 Maret 2021 pukul 16.00 di ruang Bukit Zaitun lantai 2. Dimohon kehadiran dari seluruh adik-adik remaja. Mohon kepada seluruh kategori agar mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Poin kelima sudah kami wartakan sekian kali, mohon perhatikan tentang penambahan staf gereja. Poin keenam, calon majelis, mohon perhatikan di warta. Calon majelis baru, calon majelis yang akan menyambung proyek berikutnya, dan juga majelis yang purna pelayanan. Poin ketujuh, konseling pernikahan, mohon perhatikan. Kemudian yang poin 8 juga mohon perhatikan di warta Bapak Ibu yang sudah dikirim di persektor tentang pembekalan majelis, calon majelis. Kemudian iuran rukun kedukaan sesuai dengan program kita tahun 2001 diwajibkan semua jemaat tetap dan simpatisan untuk membayar sesudah ibadah ini di lantai min 2. Kemudian taman makan Mumbul. Yang ke-11, jemaat yang di rumah yang tidak bisa mengikuti ibadah offline di gereja bisa mentransfer persembahannya melalui rekening GKPB Bukit Doa atau memberikan kepada jemaat yang terdekat, atau bisa langsung datang ke kantor sekretariat. Untuk laporan keuangan bisa memperhatikan di lembaran terakhir. Apabila ada hal-hal yang dikoreksi, dipertanyakan, bisa langsung ke Bendahara Gereja Bapak Penatua Inyo Mantri Arjana dengan nomor telepon yang telah tertera. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah memberikan kolekte, perpuluhan, pembangunan dan lain sebagainya untuk pelayanan Tuhan di gereja kita Bukit Doa ini. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menaikkan doa syafaat, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 293 bait 1 dan kedua. Para
Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita dan arahkan hati kita untuk menyampaikan segala pokok-pokok doa yang akan kita sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa dalam nama anak-Mu, ya Tuhan Yesus kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena kami telah diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menuntun kami dan membimbing kami sehingga kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan doa-doa kami, pokok-pokok doa kami Tuhan. Yang pertama, kami berterima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan pada kami untuk berkumpul, untuk saling menguatkan dan mendoakan satu sama lainnya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa, yaitu negara kami Indonesia, di mana bangsa ini kami tinggal. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan pada bangsa ini, dan kiranya juga Tuhan Engkau menjauhkan bangsa kami dari bencana, malapetaka, serta pertikaian antar suku dan agama. Kiranya satukanlah hati kami Tuhan untuk memberikan dampak yang positif bagi negeri kami ini. Lalu berkatilah Bapak Presiden kami, yaitu Bapak Jokowi serta jajarannya. Sekiranya Engkau memberkati mereka dan membimbing mereka, sehingga mereka bisa memimpin negara kami ini dengan penuh kebijaksanaan dalam memutuskan suatu kebijakan, agar kebijakan yang mereka pilih tidak merugikan bagi rakyatnya Tuhan, sehingga juga pemerintah boleh menyelesaikan masa pandemi ini Tuhan. Sekiranya kuasa-Mu tersalurkan melalui pemerintahan ini, sehingga bangsa kami boleh terlepas atau terbebaskan dari COVID-19. Kami juga memohon kepadamu Bapa, kiranya berkatilah gereja ini dari kegiatan ibadah yang kami laksanakan, lalu program-program yang telah kami programkan, yang kami telah siapkan untuk kedepannya, sehingga kami boleh menjadi gereja yang membawa keadilan dan kebenaran Tuhan. Sehingga di saat kami mampu melakukannya, kami boleh memberikan dampak-dampak yang positif bagi sekitar kami, ya Bapa. Lalu berkatilah pelayan-pelayan gereja dari majelis, song leader, hingga pemain musik, hingga staf-staf yang lainnya. Berkati mereka Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka selalu tercukupi dan tercurahi kasih karunia-Mu Bapa. Lalu kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam minggu ini berulang tahun, yaitu ulang tahun pernikahan dan ulang tahun penambahan usia. Kami semua turut merasakan sukacita Bapa. Sekiranya Engkau selalu memberikan sukacita dan damai sejahtera untuk keluarga dan saudara-saudari kami yang berulang tahun ini Tuhan, sehingga mereka selalu bahagia dan selalu memuliakan nama-Mu dimanapun mereka berada dan boleh menjadi berkat Bapa. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang mengalami sakit. Sekiranya Engkau menjamah mereka, buatlah mereka sembuh dan kembali bisa bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan dan kemampuan untuk memperoleh kesembuhan itu Bapa. Tuhan Yesus, pada akhir ini kami sejatinya masih banyak yang ingin kami sampaikan, namun Engkau lebih tahu apa yang hendak kami sampaikan Bapa. Kiranya biarlah doa ini dapat terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Oleh sebab itu doa ini kami tutup dengan doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini saatnya kita akan berikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kebenaran firman baru kita dengar. Dan yang melandasi dalam kita beri persembahan dari 2 Korintus 9 ayat 1 dan ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kenaikan pujian dari Gedung Jemaat 289 bait 1, 4, 8 dan 9. Saya undang jemaat itu berdiri. Dan kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih Bapa atas kesempatan pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan dalam bentuk uang. Itu tandanya kami mengucap syukur Bapa atas kebenaran firman yang baru saja kami dengar. Jadikan kami umat-Mu Bapa pelaku firman kebenaran-Mu dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga hidup kami boleh berdampak bagi sesama kami dan bagi keluarga. Terimalah persembahan ini Bapa, suci dan kuduskan, sehingga boleh dapat bermanfaat dalam pelayanan kami di Jemaat Bukit Doa, bahkan di luar Jemaat Bukit Doa. Bagi tangan-tangan yang sudah telah memberikan persembahan pagi hari ini, Allah memberkati mereka, memberkati pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka, sehingga jemaat-Mu senantiasa memuliakan Tuhan dalam segala hal. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita lanjut menaikkan pujian pengucuran berkat dari NKB 197 bait 1 dan 3.
Demikianlah ibadah kita. Dipersilakan jemaat untuk bersaat itu. Tuhan Yesus memberkati.